Salam sehat dari Ibu Rusni Jamalu untuk anak-anak yang sedang mengikuti pembelajaran secara online serta para orang tua yang mendampingi anaknya belajar. Selamat siang anak-anak, semoga dalam kondisi yang baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPS kelas 9 pertemuan yang ke-16. Tetapi sebelum itu, Ibu akan menginformasikan materi dan tujuan pembelajaran. Ibu mengajak kalian untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar materi tentang negara Jepang dan negara Mesir. Tentunya anak-anak masih ingat materi tersebut, bahwa di negara Mesir terdapat satu bangunan kuno yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia yang disebut piramida, di mana di depan piramid ada patung Sphinx yang berkepala manusia. Pertanyaan Ibu, siapakah nama raja yang terdapat dalam piramid tersebut? Anak-anak dapat menjawab pertanyaan ini dengan menuliskan pada buku portofolio. Selanjutnya, melalui tayangan video ini, Ibu akan menginformasikan materi pokok yang akan kalian pelajari hari ini, yaitu tentang negara Inggris dan negara Brasil. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah 3.1.1 mendeskripsikan tentang negara Inggris dengan singkat dan tepat. 3.1.2 mendeskripsikan tentang negara Brasil dengan singkat dan tepat. Dari kedua tujuan pembelajaran ini, penilaian yang digunakan adalah penilaian pengetahuan. Sedang untuk penilaian keterampilan, hari ini belum ada tugas yang diberikan, nanti pada pertemuan berikutnya. Anak-anak, inilah peta negara Inggris yang akan kita bahas. Negara Inggris adalah negara yang termasuk dalam kelompok negara maju di benua Eropa, tepatnya di kawasan Eropa Utara. Negara Inggris mendapat julukan The Black Country, artinya negara yang hitam, karena Inggris sangat terkenal dengan industrinya yang maju, dan juga negara Inggris
sebagai pelopor industri pertama di dunia. Bagaimana dengan profil negara? Nama negara Inggris Raya. Ibu kota London. Bentuk negara kerajaan monarki konstitusional. Kepala negara Ratu Elizabeth II. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson. Sistem pemerintahan parlementer. Di Inggris ada beberapa kota utama yang penduduknya lebih padat. 1. London, Birmingham. 2. Liverpool. 3. Manchester. 4. Edinburgh. 5. Sheffield. 6. Lekas. 7. Newcastle. Dan 8. Bristol. Anak-anak, inilah gambar atau wajah dari kepala negara Ratu Elizabeth II yang memegang pemerintahan untuk kerajaan, dan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri Boris Johnson. Dua, lokasi. Lokasi negara Inggris berada di kawasan Eropa Utara. Letak astronomis. Negara Inggris terletak 50 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Luas wilayah secara keseluruhan adalah 244.820 km persegi yang terbagi atas 4 wilayah administrasi, yaitu 1 Inggris atau sering disebut England, luasnya 130.357 km persegi. 2. Skotlandia, luasnya 78.767 km persegi. 3. Wales, luasnya 20.761 km persegi. 4. Irlandia Utara, luasnya 14.242 km persegi, ditambah pulau-pulau kecil, sehingga Inggris merupakan negara kepulauan. Letak geografis. Negara Inggris terletak di sebelah barat benua Eropa dan terpisah oleh Selat Dover selebar 34 km. Batas-batas negara Inggris. Sebelah utara dibatasi oleh Samudra Atlantik. 2. Sebelah timur dibatasi oleh Laut Utara dan Selat Dover. 3. Sebelah selatan dibatasi oleh Selat Inggris. 4. Sebelah barat dibatasi oleh Samudra Atlantik. Berkaitan dengan batas-batas ini, anak-anak bisa mempelajarinya dalam buku sumber, karena di dalam buku sumber itu ada peta dari negara Inggris. Bagaimana dengan iklim di negara Inggris? Karena dikelilingi oleh lautan, yaitu Laut Celtic,
Laut Utara dan Samudra Atlantik, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah karena terdapat arus laut panas serta hampir sepanjang tahun mengalami suhu di atas titik beku. Dilihat dari segi letaknya yang berada di daerah lintang sedang, maka iklim di negara Inggris termasuk iklim sedang subtropis yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sedangkan curah hujan sepanjang tahun lebih kurang 1000 mm per tahun, maka pantai barat memperoleh curah hujan lebih tinggi dari pantai timurnya. Karena berada dekat Samudra Atlantik dan adanya arus Atlantik Utara, membuat pesisir barat negara Inggris lebih sejuk, lebih basah dibanding pesisir timurnya. Suhu udara rata-rata di negara Inggris pada musim dingin antara 4 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Sedangkan pada musim panas 12 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Di bagian selatan dari negara Inggris, suhu rata-rata 38 derajat Celcius. Ini merupakan suhu yang tertinggi di negara Inggris, dan musim panas mencapai 26 derajat 10 Celcius sampai 27 derajat Celcius. Itu berkaitan dengan iklim. Berikut bentang alam. Secara umum, keadaan alam atau relief negara Inggris dapat dibedakan atas 2 kelompok, yaitu 1. Daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah terletak di wilayah bagian timur Pulau Britania dan kawasan tengah Irlandia Utara. Wilayah dataran rendah ini terdiri atas batuan, yaitu batuan endapan dan batu gamping. Wilayah-wilayah yang termasuk kawasan dataran rendah adalah dataran rendah Scottish, dataran rendah Inggris Tengah, daerah Yorkshire, daerah Anglina Timur, dan dataran rendah Irlandia Tengah. 2. Daerah dataran tinggi atau sering disebut plato. Tersebar di wilayah utara dan barat Inggris, serta wilayah utara dan selatan Irlandia. Sebagian besar wilayahnya terdiri atas perbukitan dan pegunungan rendah. Nah, anak-anak, inilah gambar dari daerah dataran rendah yang telah Ibu sebutkan tadi, yaitu gambar yang pertama dataran rendah Scottish, yang kedua dataran rendah Inggris Tengah, yang ketiga dataran daerah Yorkshire, dan yang keempat dataran rendah Irlandia Tengah. Daerah dataran tinggi atau disebut plato meliputi 6 daerah utama, yaitu dataran tinggi Scottish dengan puncak tertingginya yaitu Ben Nevis dengan ketinggian 1344 meter,
merupakan gunung yang tertinggi di Inggris. Yang kedua, dataran tinggi sebelah selatan Skotlandia, yaitu Gunung Merrick dengan tingginya 843 meter. 3. Daerah Pennines yang terletak di sebelah utara Inggris, terdapat pegunungan Pennine, tingginya 893 meter, dan di sana terdapat sungai Thames yang melalui kota London. 4. Dataran tinggi dan pegunungan di Wales dengan ketinggian 1085 meter. 5. Dataran tinggi di semenanjung Cornwall sebelah barat daya Inggris dengan tingginya 704 meter. 6. Perbukitan dan pegunungan tengah Irlandia dengan tingginya 1041 meter. Di bagian tengahnya terdapat Danau Neck. Nah, anak-anak, inilah gambar dari daerah dataran tinggi yang telah Ibu sebutkan tadi. Ada Ben Nevis, ada Pennines. Selain dataran rendah dan dataran tinggi, di negara Inggris juga terdapat sungai. Sungai yang mengalir di Inggris umumnya pendek-pendek dengan aliran yang sangat deras, antara lain Sungai Exe, Mersey, Tyne, dan Sungai Clyde, kecuali Sungai Thames dan Sungai Severn. Itu termasuk sungai yang panjang di negara Inggris. 4. Negara Inggris mempunyai garis pantai yang panjang disebabkan oleh bentuk pantainya berliku-liku dan menjorok jauh ke wilayah daratan, sehingga pantai yang demikian dinamakan fjord. Selanjutnya, berkaitan dengan kondisi geologi negara Inggris. Negara Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas, serta sumber daya mineral seperti pasir dan kerikil yang merupakan bahan bangunan bagi negara Inggris, logam, dan lempeng. Bagaimana dengan flora dan fauna yang ada di negara Inggris? Karena Inggris adalah negara industri pertama di dunia, sudah jelas kegiatan pertanian dan industri di Inggris telah mengurangi luas area hutan alamnya, sehingga sebagian flora dan fauna telah berkurang populasinya, bahkan beberapa punah. Flora yang bisa dijumpai di Inggris yaitu hutan pinus, pohon ek, padang rumput, dan firm Douglas. Sedangkan fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah Skotlandia, burung rajawali emas dari Skotlandia, serta belibis merah yang khas dari Inggris. Nah, anak-anak, inilah gambar fauna yang ada di negara Inggris, serta floranya adalah pohon pinus dan pohon ek, serta padang rumput dan firm Douglas.
Kondisi penduduk. Jumlah penduduk negara Inggris pertengahan tahun 2017 mencapai 66,2 juta jiwa, sedangkan angka pertumbuhan penduduk relatif rendah, hanya 0,4%. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah perkotaan yang mencapai 80% dari jumlah penduduknya berada di kota London. Jika dipresentasikan, penduduk yang tinggal di kota London dari 80% tadi mencapai 12%. Sementara bagian utara seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara penduduknya jarang. Bagaimana dengan penduduk asli negara Inggris? Penduduk asli yaitu bangsa Kit, yaitu mencakup 3 negara, Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Kemudian yang kedua adalah bangsa Jerman yang meliputi 5 suku. Suku Anglo, suku Saxon, suku Jute, suku Denmark, dan Norman. Sebagian besar penduduknya berkulit putih, hampir 87,2%. Sisanya berkulit hitam, itu berasal dari benua Asia. Mayoritas penduduknya beragama Kristen. Jika dipresentasikan, yaitu mencapai 86,9%, sisanya pemeluk agama Islam, Yahudi, Hindu, agama Sikh, serta tidak beragama, dalam hal ini ateis. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan tentang negara Inggris, dimulai dari profil negara, lokasi, kemudian iklim, bentang alam, kondisi geologi, flora dan fauna, serta kondisi penduduk. Nah, untuk anak-anak bisa memahami materi ini, anak-anak bisa mencari di dalam buku sumber yang telah dibagikan dari sekolah. Selanjutnya, Ibu akan membahas negara yang kedua, yaitu negara Brasil. Lokasi dari negara Brasil itu berada di kawasan Amerika Selatan. Negara Brasil mendapat julukan negeri samba, yaitu diambil dari tarian khas samba yang sangat terkenal di negara Brasil. Bagaimana dengan profil negaranya? Nama negara, Republik Federasi Brasil. Ibu kota, Brasilia. Bentuk negara, Republik Federasi. Kepala pemerintahan adalah presiden, yaitu saat ini di bawah Presiden Jair Bolsonaro. Kota-kota utama di negara Brasil yaitu ada 3, 1 Brasilia, 2 Sao Paulo, dan ketiga Rio de Janeiro. Selanjutnya, lokasi kawasan.
dari negara Brasil, sebagaimana telah Ibu sebutkan tadi, berada di Amerika Selatan. Letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang selatan dan 35 derajat sampai 74 derajat bujur barat. Luas wilayahnya sekitar 8.547.404 km persegi. Letak geografis berkaitan dengan batas-batas. Sebelah utara dibatasi oleh negara Kolombia, Venezuela, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Sebelah selatan dibatasi oleh negara Argentina, Uruguay, dan Samudra Atlantik. Sebelah barat dibatasi oleh negara Bolivia, negara Peru, dan negara Paraguay. Sebelah timur dibatasi oleh Samudra Atlantik. Itulah batas-batas atau letak geografis dari negara Brasil. Selanjutnya kita akan pembahasan berkaitan dengan iklim. Berdasarkan posisi geografis, sebagian besar wilayah Brasil beriklim tropis. Hanya sebagian kecil beriklim subtropis. Sehingga dikatakan musim yang ada di negara Brasil hampir sama dengan negara Indonesia, yaitu musim panas dan musim dingin. 4. Bentang alam. Kenampakan alam berupa dataran tinggi dan lembah-lembah sungai, yaitu kita tahu ada sungai Amazon yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Wilayah negara Brasil terbentang dari garis khatulistiwa sampai ke wilayah garis balik selatan. Dataran di bagian selatan merupakan daerah aliran sungai Uruguay dan sungai Panama. Sedangkan dataran tinggi yang ada di negara Brasil, yaitu 1. Graço, terletak di bagian tengah antara dataran tinggi Panama di bagian selatan serta pegunungan Mautiqueira terletak di pantai timur. Kondisi geologi dari negara Brasil yaitu berupa batuan metamorf atau batuan malihan mendominasi kondisi geografis. Sedangkan bagian bawah permukaan tanah terdapat perisai besar yaitu perisai Guyana di wilayah Amazon Utara. Selanjutnya, flora dan fauna yang terdapat di negara Brasil, jenis floranya yaitu hutan hujan tropis. Sedangkan jenis fauna yaitu ikan piranha, iguana, harimau, tapir, buaya, kupu-kupu, kura-kura, rusa, serigala, dan monyet. Nah, anak-anak, jenis-jenis fauna yang telah Ibu sebutkan tadi, yaitu ada ikan piranha, iguana, kemudian harimau, ada tapir, ada buaya, ada rusa, kupu-kupu,
kura-kura, serigala, dan monyet. Ibu tampilkan gambarnya. Bagaimana dengan kondisi penduduk dari negara Brasil? Jumlah penduduk pertengahan tahun 2017 mencapai 8.515.767 jiwa. Sehingga negara Brasil ini menempati urutan keempat penduduk terbesar tingkat dunia. Dan negara Brasil ini juga termasuk dalam kelompok negara berkembang. Pertumbuhan penduduknya 1,5% tiap tahun. Suku yang ada di negara Brasil adalah suku Indian, suku Mestizo, dan suku Mulato. Sedangkan agama yang ada di negara Brasil yaitu adalah agama Katolik. Hampir 90% penduduk negara Brasil beragama Katolik Roma, dan sisanya 10% itu adalah agama Kristen Protestan dan Macumba. Macumba itu adalah satu kepercayaan yang sama di negara Indonesia, yaitu animisme dan dinamisme. Setelah anak-anak mendengar dan menyimak materi tentang negara Inggris dan negara Brasil melalui video pembelajaran secara online ini, maka ibu memberikan tugas berupa membuat rangkuman di mana materinya diambil dari buku sumber yang ada pada anak-anak, atau anak-anak dapat mencarinya melalui internet. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran ini, maka terlebih dahulu ibu akan informasikan materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di negara-negara Asia dan benua lainnya. Selanjutnya, ibu mengajak anak-anak yang berada di rumah untuk kita berdoa bersama dalam rangka mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa dan terima kasih.